Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa atbarihi ajma'in tahirin, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwal razzaqu dzul quwwatil matin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini shadaqah, wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu shadaqah, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, wa bi kulli khattatin tamshiha ila sholati shadaqah, wa tumithul adha anit tariq shadaqah. Rawahul Bukhari. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholah Al-Muttaqin Bapak Ustadz Sanam dan keluarga, orang-orang yang bertakwa, Al-Muttaqin, para guru-guru kita, Bapak Kiai Dadang Mukhtar Hadi, Bapak Kiai Abu Samad, Kiai Haji Abi Harisma, kemudian juga ya Ustaz Haji Syahrudin, dan para asatid yang lainnya, para guru, saudara-saudariku sekalian, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga pada pagi hari ini dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa sama-sama berkumpul. Mudah-mudahan kumpul kita kumpul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala musallillah nafa'ana bi wa bi darin amin. Dari Abi Hurairah, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi salam, setiap sendi-sendi tubuh daripada manusia alaihi sadaqah, ada kewajiban disedekahkan. Ya, jadi tubuh kita ini ada salah sumiah wasitun, ada 360 sendi, ya. Jadi kita bisa bergerak, ada sendi-sendinya, ada sendi-sendi, sehingga kita nikmat bisa melakukan aktivitas dalam hidup kita, bisa jalan, bisa bergerak, ada yang gatel bisa kita garuk, ya, ini karena ada sendi-sendi. Nah, nikmat itu harus kita bayar dengan sedekah. Sedekah itu banyak amal-amalan yang punya nilai sedekah sangat banyak, nanti disebutin di sini. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sedekah. Oh iya, alhamdulillah. Ya.
Sedekah. Kiai sedekah nih. Ya. Menyalurkan ide. Ya, ini contohnya, salah satu contohnya Abdul Somad ya, mempermudah. Ini sedekah ide. Ya. Setiap hari terbitnya matahari, ta'dilu bainas naini sedekah. Kau damaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Wah, mantap tuh. Setiap hari kita melakukan amalan-amalan yang baik, ya diantaranya dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'dilu bainas naini sedekah. Kau berbuat adil kepada dua orang, ya, baik berselisih ataupun tidak, ya, kita berbuat adil itu sedekah, punya nilai sedekah. Ya. Adil itu wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kalau kita punya anak, ada yang kuliah, ada yang SMA atau aliyah, ya, ada yang sanawiyah, ada yang SD atau madrasah ibtidaiyah, ada yang PAUD, ya. Itu kita kasih duitnya nggak sama, tapi bukan berarti tidak adil. Adil itu justru wad'u syai'in fi mahal. Justru kalau sama malah nggak adil. Yang kuliah dikasih cuma 10.000, yang SMA 10.000, yang SMP 10.000, yang SD yang PAUD 10.000. Itu justru bukan adil. Adil itu wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang udah kuliah mah gedean kasihnya, ya. Terus itu ya turun sesuai dengan kapasitasnya dia. Itu adil. Lawannya adil apa? Zalim. Wad'u syai'in fi ghairi mahalihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Nah, ini yang kita khawatirkan terjadi, di mana di zaman sekarang ini, ya, terkadang orang mengangkat pemimpin, ya, bukan ahlinya, dia belum punya kapasitas sebagai pemimpin, ya, jadiin pemimpin, ya. Jadi kita mendamaikan atau memberikan, ya, sesuatu, melakukan tindakan yang adil adalah sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sedekah. Ya. Engkau menolong seseorang, ya, menaiki kendaraannya, ya, atau bawa barang-barangnya, ya, bawain, bantuin ke kendaraannya, ya, kita angkatin, kita bantuin, itu sedekah. Jadi sedekah dengan tenaga, pikiran, ide, perkataan yang baik, itu sedekah. Begitu banyaknya amalan-amalan yang punya nilai sedekah. Bahkan kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sedekah. Masya Allah. Nilainya itu satu kali kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi kurang kasih sayang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Luar biasa. Kita setiap hari dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tugas kita bukan menghitung nikmat, tapi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, kita baru bangun tidur, kita ucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baru bangun tidur udah dapat pahala lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka siangnya itu insya Allah tuh pasti dapat rezeki. Itu orang gampang, rezeki min haitsu la yahtasib. Kalau misalnya pas bangun tidur itu dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tambahin lagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya. Jadi semuanya punya nilai sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah. Kalimat thayyibah artinya ucapan-ucapan yang baik, seperti kita zikir, doa, berselawat, menasehati dengan kata-kata yang baik, mengucapkan dengan kata-kata yang baik adalah sedekah. Ya, jadi itu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun umurnya tidak seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu kan panjang-panjang umurnya, Pak. Ya. Dulu Nabi Ibrahim umur 1000 tahun. Kita jangankan 1000 tahun ya. Kita udah umur 70 tahun. Ya. 70 tahun udah capek. 60 tahun, 70 tahun. Ya. Udah ada yang kurang, udah banyak yang kurang. Dulu larinya kenceng. Kalau udah 70 tahun ya lari gimana tuh? Ya, misalnya ada aki-aki balap lari misalnya 17-an ya, yang udah umur 70 tahun, enggak? Coba deh tuh, ya, sian kita ngeliatnya. Jangan adain lah lomba itu, maksian kita ngeliatnya ya. Ya. Tapi kalau hadiahnya gede, ada aja pesertanya pasti itu. Ya. 70 tahun balap lari misalnya 17-an, kita lihat dah larinya tuh aki-aki ya. Baru 70 tahun, kalau umat terdahulu sampai 1000 tahun, Masya Allah ya. Firaun umurnya panjang ya, kagak sakit aja sehat terus selama 400 tahun tuh Firaun, makanya sampai ngaku iya di Tuhan ya. Kata dia, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang maha tinggi, aku, kata Firaun gitu ya. Saking sehat terus, gak pernah sakit, sombong, ngaku Tuhan ya. Itu 400 tahun itu sehat terus Firaun ya, panjang-panjang umur umat. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW ya, baina sittin wa khamsin, 60 tahun, 50 tahun ya, itu biasanya udah dapat giliran ya. Udah ditungguin tambah rehe atau kober ya. Kita umur kita tidak lama seperti umat-umat terdahulu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan buat umatnya Nabi Muhammad. Amalannya sedikit, ringan, tapi pahalanya sangat besar. Khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Subhanallah walhamdulillah. Ringan diucapkan, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi memberatkan timbangan kebaikan, yaitu subhanallah walhamdulillah ya, dan seterusnya. Kalau kita ucapkan, maka pahalanya sangat besar, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Wa bi kulli khatwatin tamsiha ila shalah, dan setiap langkah yang engkau jalan menuju salat itu sedekah. Dari rumah Bapak ke mushola, ke masjid, itu setiap langkahnya itu punya nilai sedekah. Dan lain lagi pahala thalabul ilmi ini, kita ini datang nih kemari ya, yang sholat jamaah, yang thalabul ilmi, yang silaturahim, itu niat gitu banyak, kemari dapat semua kita.
Yang niat thalabul ilmi pahalanya itu seperti kita ya seperti pahala haji dan umroh. Ya, man ghada ilal masjid, siapa yang pagi-pagi sudah pergi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidak dia inginkan apa-apa kecuali untuk belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau dia mau mengajarkan ilmu, kana lahu mislu ajri hajin taman hajjat, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Amin ya rabbal alamin. Kan semua mau menuju subuh gabungan ini ada kajian kitab, kita tausiah dari guru kita, ya, ilmu itu setiap langkahnya mendapatkan pahala, ya, mendapatkan emas di surga sebesar Jabal Uhud. Ya Allah, setiap langkah dari rumah kita berapa langkah sampai kemari, ya. Pakai motor Haji gimana ya? Ya, setiap awalnya, setiap putaran pentilnya itu ya dapat pahala sedekah. Ya, masya Allah, tabarakallah. Jadi selamat berbahagia para hadirin sekalian, ya, aktivis-aktivis, ya, pejuang-pejuang subuh, ya, mudah-mudahan pada berkah semua, ya, digampangin rezekinya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, dijauhkan dari berbagai macam bala bencana, ya, dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan dengan adanya subuh gabungan, ya, seperti ini, ya, terus ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu kebaikan buat kita dan generasi-generasi kita, anak cucu kita, ya, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, semuanya. Dengan terciptanya kegiatan seperti ini membawa berkah. Syiar, Pak, ya, banyak begini nih. Biasa kalau pengajian kan dikit-dikit, lama-lama bubar. Ya, Allah Akbar. Udah ngisi pengajian 5 orang, yang 3 keluar izin, pengen kencing, pengen apa, ya. Lama-lama habis, ya. Akhirnya ujung-ujungnya bubar pengajian, ya. Tapi dengan adanya begini nih, masya Allah, ya. Mudah-mudahan, ya, kita doain, ya, Ustaz Abdul Rahim, ya, sebagai motor penggeraknya, ya, AA Dekor ini, ya, yang selalu eksis, ya, dan teman-teman Pak ini juga, ya, selalu merekam tuh, ya, jadi nggak hilang, ya, ada nanti asarnya, ada peninggalan yang baik, ya, yang bisa kita pelajari lagi. Dan bahkan sekarang semakin banyak yang pada masuk Islam di Eropa, ada banyak masuk Islam, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita waktu belajar di sana, ya, teman-teman yang dari Rusia, dari Amerika, dari Britania, itu pada mereka belajarnya luar biasa. Oh, anak Indonesia kumpul-kumpul ngopi mulu. Ya, kumpul. Kalau mereka itu setengah jam, ya, sebelum di kelas udah pada belajar, udah pada ngapalin, ya, masya Allah. Ya, tapi kalau anak Indonesia gitu nih, emang kebawa kali itu dari, ya, watak dari Indonesia ke sana, maunya mau ngopi mulu. Ya, baru kumpul-kumpul begini dah, ada banyak yang bawa lagi tuh, ya gak? Satu rame-rame, Allahu Akbar, udah ngobrol dah. Tapi mereka itu luar biasa, ya, orang-orang yang padahal lingkungan, ya, sekuler, banyak yang nggak percaya dengan adanya Tuhan, ya.
tapi belajarnya Masya Allah ya, mudah-mudahan ya. Saya alhamdulillah dulu pernah belajar sama Pak Haji Sahrudin belajar bahasa Inggris ya, ternyata bermanfaat juga di sana ya, bermanfaat karena kita bisa berkomunikasi langsung ya dengan apa namanya, dengan orang yang berbahasa Inggris ya. Itu ilmu jadi bisa bermanfaat di mana-mana. Mudah-mudahan jamaah sekalian ya terus semangat ya, dan Allah limpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pesan ya kepada anak-anak kita, tolong suruh belajar bahasa Arab ya Pak ya. Ya. Kalau memang kagak bisa, kagak mau di pesantren, paling nggak pulang pergi ngaji ya, cari guru ya yang mengajarkan bahasa Arab. Ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas. Pelajarilah olehmu bahasa Arab dan ajarkanlah kepada manusia. Itu ada perintahnya, baik kita bisa ngerti hadis, Al-Quran, dan juga penjelasannya ya. Begitu emang apa namanya, kalau belajar bahasa Arab harus sabar karena tata bahasanya lebih sulit daripada bahasa Inggris. Bahasa Inggris cuma 16 tenses, mau pakarnya tuh pojok tuh ya, Pak Haji Sahrudin ya ya belajar apa, saya belajar sama beliau dulu ya waktu di Sanawiyah belajar bahasa Inggris. Masya Allah, ternyata bermanfaat sekali ya. Nah kita yakin bahwa di luar udah banyak pada mau masuk Islam. Nah kita yang orang Islam udah lama jadi orang Islam harus lebih semangat lagi supaya anak-anak kita, generasi-generasi kita ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Inggris ya. Dulu di Indonesia ini banyak poliglot, Presiden Soekarno orang yang ahli bahasa, Presiden Soekarno, Kiai Haji Agus Salim, Bahru Merangkuti, itu banyak menguasai bahasa luar. Padahal fasilitas masih susah. Nah sekarang udah gampang fasilitas, tinggal kita ya sama anak-anak kita ini ya. Kan kerasa tuh sendiri waktu COVID, guru nggak ngajar, orang tuanya suruh ngajar di rumah. Aduh, pada kebingungan ya. Orang tuanya kagak belajar bahasa Inggris, ya anaknya ya punya PR bahasa Inggris, malah kagak bingung ya. Tulisannya sama bacaannya kan beda kalau bahasa Inggris. Black tulisannya black, iya iya. Dasi tie tulisannya tie, bacanya tai. Dasi dan bangku terus astagfirullahaladzim, ada yang lagi makan ini soalnya ya. Dasi dan bangku apa bahasa Inggris ya? Ya, jorok banget itu ya Ustaz ya. Tie and chair ya. Ya. Ini bahasa Inggris begitu, tulisannya beda, bacaannya beda. Tulisannya tie, bacanya tie, artinya dasi. Bangku chair ya. Dasi dan bangku jadinya ya. Jadi kita harus yakin sekarang generasi-generasi kita ajarin Quran, bisa bahasa Arab, nanti dia syiar keluar, if any religion has the change over England like Europe within the 100 years, it can only be Islam. Jika 100 tahun yang akan datang, ini tahun 1945 diucapkan, jika ya if any religion, jika ada satu agama atau ideologi yang akan menjadi agama atau ideologi orang Inggris, bahkan seluruh daratan Eropa 100 tahun yang akan datang ya, maka itu adalah agama Islam. Itu saya temukan di buku The Preaching of Islam
yang ditulis oleh Michael Hart. Apa ditulis oleh Thomas Arnold, bukan Michael Hart. Ya, ternyata sekarang kita merdeka udah berapa? 79 ya. 9. Ya. Sekarang aja udah banyak yang pada masuk Islam. Mudah-mudahan dengan syiar ini Allah Subhanahu wa taala perkumpulan kita ini dijadikan perkumpulan yang penuh barokah, yang dijauhkan dari berbagai macam musibah dan kesulitan-kesulitan. Kita doakan saudara-saudara kita yang pada sakit agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru-guru kita semua ya, agar mereka semua sehat walafiat ya, dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada kita semua, keluarga kita semua dijadikan keluarga yang ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal saya deh. Aneh.